Dalam hadis dijelaskan masalah sedekah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya kalau kita bicara sedekah, zakat masuk dalamnya karena sedekah diitlakan secara umum, ya. Zakat cuma wajib, kalau sedekah secara umumnya adalah sunnah, ya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha tinggi berfirman, Allah Ta'ala, anfik ya ibna Adam yunfaq alaik, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya kamu akan diberi nafkah. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 265 dan Muslim nomor 993. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqun nara walau bisyikkit tamra, jagalah diri kalian dari adab neraka meskipun hanya berinfak dengan separuh kurma. Hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi dua buah hadis ini mulia sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang menciptakan seluruh alam semesta ini berkata, berinfak di dalamku, aku akan berinfak kepadamu. Kenapa perhitungan ini? Pada saat ada kesempatan berinfak, maka saatnya eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan ini. Eksekusi, orang minta kasih. Mau dia bohong, mau enggak, bukan urusan kita, kasih. Termasuk sifat Nabi SAW itu setiap orang minta enggak pernah ditolak. Pasti dikasih, walaupun semampu beliau saja. Sampai pernah beliau terima banyak sekali kurma-kurma di masjid, berkarung-karung, berkeranjang-keranjang. Rupanya banyak orang miskin datang minta, ya Rasulullah minta dikasih, ya Rasulullah minta dikasih. Sampai habis. Waktu sudah habis masih ada minta lagi. Maka raut wajah Nabi sedih, karena enggak bisa kasih lagi, enggak ada. Umar bin Khattab, mertua Nabi sekaligus sahabat beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, Allah enggak bebankan anda di atas kemampuan anda. Sudah enggak ada, ya sudah. Tadi kan anda sudah bantu semua, kenapa harus sedih? Nabi diam saja. Rupanya anak mantu Nabi Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, masih dikorek kantongnya mungkin ada 3 dirham atau berapa dirham uang, tidak banyak. Ini ya Rasulullah, masih ada harta saya, infakkanlah sesuai dengan anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum, gembira lalu mengatakan, bihadza umirtu, begini aku diperintahkan. Kasih, royal, jangan bakhil. Paham gak ini? Coba kita lihat sunduk kotak amalnya, diisi gak itu? Nah, kalau lewat saya di depan, setan bilang gak usah lah, ya gak usah, berarti bakhil. Nah, jadi kalau mau berinfak, ingat kita berinfak karena Allah, Allah yang nilai. Gak usah lihat siapa yang menerima. Apalagi di rumah Allah, apalagi kepada fakir miskin, apalagi orang yang susah banyak. Subhanallah, saya tidak pernah pulang pengajian, lewat jalan dari pengajian ke rumah tidak temukan orang miskin. Ada saja, selalu ada. Ada subhanallah bapak tua tuh, kalau saya pulang selalu saya temuin di dalam gang. Karena saya kalau naik motor selain hari Kamis, dekat-dekat Jakarta Timur, Jakarta Selatan, saya selalu jalan. Pulang pasti ada di situ subhanallah. Enggak ada sendalnya bapak itu. Dan bahkan tidak tahu nilai apa yang kita kasih. Dia mungkin matanya juga rabun. Kita kasih pun dia enggak lihat ke kita. Dia cuma terima, ya sudah, dia pegang saja. Kadang-kadang ada orang kita harus ingatkan, Pak, ini saya kasih nilainya sekian, jangan sampai jatuh. Dia enggak faham. Tapi betul-betul ada banyak motor lewat, enggak ada yang mampir. Subhanallah, kenapa ini gitu? Apa hatinya sudah mati, enggak lihat orang susah? Padahal itu kunci kekayaan dia. Kenapa biarin lewat ini? Ingat teman-teman, setiap peluang ibadah, kalau sedang ada kesempatannya, itu belum tentu terulang. Jangan disia-siakan. Saya tidak pernah lupa itu, selalu saya ingat pernah kejadian di satu pengajian. Saya menyesal sampai hari ini, saya sesali itu. Saya keluar dari pengajian di Jakarta Selatan, untuk di daerah Kampung Melayu. Keluar dari pengajian menjelang duhur. Pas saya keluar lagi azan duhur. Pas saya keluar ada satu ibu gendong anaknya pakai baju sudah sangat kotor gitu, kelihatan memang orang susah. Dia kasih isyarat minta uang. Saya memang sudah niat mau kasih. Allah jadi saksi, saya pikir sudah saya mau kasih insya Allah. Tapi saya kepikiran azan, masjid itu main agak jauh. Saya takut ketinggalan takbiratul ihram pertama karena saya lagi kejar itu gitu. Ini sholat tidak boleh juga ketinggalan kewajiban. Saya bilang, Bu, sebentar ya, habis sholat. Saya ke masjid, niatnya baik sebenarnya. Subhanallah, selesai sholat ba'diyah saya balik, ibu itu sudah nggak ada. Saya naik ke mobil, muter-muter tempat itu sampai 2-3 kali nggak ketemu lagi. Saya nyesal, selalu saya bahasakan, saya muhasabah sendiri saya. Kenapa Khalid? Berapa detik sih kau keluarkan uang dari kantongmu, kasih selesai? Kita keluarin, ambil duit ini berapa lama? 1 jam? Kan tidak. Korek, kasih, selesai. Maka itu terus saya sesali. Karena ternyata di buku amal saya, di hari itu, di tahun itu tercatat saya nggak sedekah pada orang itu. Padahal Allah berikan saya kesempatan. Itu ibrah, belajar. Semenjak itu saya nggak mau lewatin. Ada kesempatan tidak boleh lagi nih.
Karena buku amal nggak bisa kita perbaiki. Ya kan gitu. Sekarang misalnya tadi ada yang tidak sholat duha atau tidak sholat subuh di masjid misalnya. Maka sampai hari kiamat itu catatannya, nggak bisa diperbaiki. Beda dengan dosa. Kalau dosa kita lakukan, kita tobat dimaafkan. Tapi amal soleh ini beda. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga, teman-teman sekalian. Ada kesempatan eksekusi, nggak ada negosiasi lagi, selesai. Karena belum tentu terulang peluang itu. Kesempatan emas jangan disia-siakan. Bahkan banyak orang tidak sadari, ternyata dia sedang minta solusi dari Allah SWT, lalu Allah uji dia. Pernah nggak teman-teman rasakan, kita lagi ada keperluan hajat, ingin diselesaikan sama Allah, terus kita berdoa. Misal kita lagi butuh duit atau apa saja. Terus ada kerabat atau teman kita justru minta duit. Pernah nggak alami itu? Hah? Sering. Terus beri nggak? Bakhil. Sebenarnya kalau kita peka, ini ya yang gerakkan dia minta itu Allah. Ini solusinya itu. Untuk dapat jalan keluar sana Allah uji dulu. Kasih nggak ini? Kasih sini sana terbuka gitu. Kita malah mencaci maki. Ini nggak tahu diri. Saya aja perlu. Itu jadi masalah. Jadi kasih orang itu. Kasih ini sana akan keluar gitu loh. Ya, paham nggak ini? Allah jadi saksi loh. Sudah saya sampaikan. Tinggal diamalin. Lalu kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan atau menjanjikan kepada kita, kalau kita berinfak teman-teman, maka itu akan menyelamatkan dari api neraka. Sampai Nabi suruh, saking pentingnya sedekah, berinfak dan jaga dirimu dari api neraka walaupun kau berinfak dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Kalau kau di rumahmu cuma satu butir kurma saja, nggak ada lagi, potong dua. Sedekah setengah kau makan. Bayangin. Kalau nggak ada, kecuali kau punya satu butir kurma saja, tetap bagi dua, kasih setengah orang lain, kasih dirimu setengah. Tidak boleh berhenti, tidak boleh ada hari kita tidak sedekah. Jadi kan simbol hidup itu. Tidak ada hari tanpa sedekah. Tidak usah peduli, pokoknya sedekah. Dan ini pangkal kaya. Hadis selanjutnya yang ketiga adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, sedikit pun Rasulullah SAW tidak pernah berkata tanda kutip tidak ketika beliau diminta sesuatu. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi 10 halaman 381, Muslim nomor 2311. Juga dalam hadis yang keempat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair?" Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang terbaik dalam Islam? Maka beliau SAW bersabda, kau memberi makan orang lain dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Hadis ini riwayat Bukhari, jadi 1 halaman 52 sama halaman 35, Imam Muslim nomor 39. Traktir orang, kasih makanan. Ibu-ibu sadar ini, tetangga kirimkan makanan berisi piringnya, jangan dikembalikan kosong. Isi juga piring orang. Selalu mau dikasih sama tetangga tapi nggak pernah mau kasih. Bakhil. Nah. Senang ini tetangga selalu kasih, ini cerita orang, tapi dia nggak pernah kasih orang. Baik Ustaz, saya kan tidak punya seimbang dengan dia, mungkin dia kirimkan kue mahal. Baik, yang kita punya saja. Subhanallah, hadiah itu biar sederhana disukai orang. Teman-teman pernah nggak ada kerabat pulang dari umroh, bawa hadiah mungkin harganya di Saudi cuma 2 real, kita dikasih. Lalu kita rasakan gembira. Pemberian itu subhanallah. Kalau kita kasih, pemberian dikasih sama orang biar murah, orang tetap gembira. Kecuali orang yang dasarnya kufur nikmat, gitu kan. Maka itu pasti gembira, orang akan kasih, kita akan merasa itu ada nilainya, seperti itulah. Apalagi kalau orang yang memberikan itu tulus ya. Di sini memberi makan orang adalah bagian daripada ibadah yang sangat besar setelah amal-amal kewajiban. Jadi terbiasa mentraktir orang, memberikan orang. Ini kadang-kadang masuk restoran, saling tunggu siapa lebih dulu ke kasir. Ya. Nunggu temannya berdiri, tidak mau. Atau kadang-kadang juga ada orang begitu. Dia bilang, nanti saya bayar, bagian dompetnya. Tapi nggak berdiri-berdiri. Cuma basa-basi saja. Saya pernah sekali begitu menghadapi orang, tapi bukan di Indonesia, alhamdulillah. Di satu negara di Afrika, waktu itu di Mesir. Saya masuk, kemudian makan gitu kan. Habis sebentar makan, memang niatnya sudah mau bayar. Pada saat mau bayar, dengan saya keluarin duit, orang yang itu bilang, enggak usah bayar, biar saya yang bayar, tapi uang saya dipegang. Tapi uang saya sambil dipegang sama dia. Enggak usah, tapi diambil sama dia. Loh ini enggak usah, tulus atau
Walaupun memang ada saya tetap saya bayar gitu kan. Tapi ada orang punya metode macam-macam. Ya, karena tidak mau bayarin orang. Bakhil subhanallah. Ya. Kemudian, ya, ini juga sama. Maaf, ini dalam pendidikan anak-anak juga penting ya. Saya melihat subhanallah penanaman sifat bakhil ini oleh syaitan di anak-anak kental sekali. Coba lihat contohnya. Saya lihat anak-anak saya sendiri ya. Kalau kita kasih makanan, sama nih porsinya. Yang kakak sama adik sama kita kasih. Ternyata kadang-kadang mereka itu ada sifat tamak, ada sifat bakhil muncul. Karena mereka tidak fahami tapi syaitan tanamkan ya. Seperti misalnya dia lihat makanan adiknya atau lihat kakaknya. Ada anak saya satu suka begitu. Kalau dia dikasih makanan, dia sengaja simpan, terus dia minta sama adiknya. Mungkin gak paham. Tapi dia simpan dia punya nanti dia mau makan. Adiknya dulu dihabisin sama dia. Nanti kalau dia sudah dikasih sama adiknya bagi nih. Nanti kalau habis adiknya minta dia nggak mau. Kan tadi juga saya kasih kakak. Ya siapa suruh kasih saya? Mungkin mereka nggak faham kalau ini salah gitu kan. Tapi syaitan sudah tanam itu. Nggak boleh tinggal diam ini. Saya kadang-kadang kalau saya lihat anak saya mau makan itu terus adiknya minta. Nah dikasih sama kakak atau kakak minta adiknya nggak kasih. Saya bilang kasih. Sedekah itu baik nak. Nanti Allah akan ganti. Nah mereka mau lakukan walaupun masih kecil. Tapi penanaman ini penting. Contoh saja gitu kan. Ini banyak hal terjadi. Sama halnya dengan minum dan makan dengan tangan kiri. Saya anak-anak selalu itu. Anak-anak saya hampir semuanya begitu. Sampai nanti mereka sudah mulai mau dekat balik baru lebih terkontrol. Awalnya pasti tangan kiri lagi. Padahal sudah tahu. Sudah sering diingatkan. Ini harus orang tua hati-hati sekali. Gak boleh biarkan syaitan mencuri kesempatan di situ. Karena anak-anak ini adalah aset kita. Dan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh saja. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat ya. Maaf, riwayat yang kelima di sini dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu rahimahullah di sini tabi'in dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anaknya. Di tangannya ada 2 gelang tebal dari emas. Beliau pun SAW langsung bertanya kepadanya, sudahkah kamu tunaikan zakat barang ini? Wanita itu menjawab, belum. Beliau pun SAW menjawab, sukakah kamu kalau Allah akan memakaikan gelang kepadamu dengan 2 gelang dari api neraka hari kiamat? Segeralah wanita itu melepasnya dan meletakkannya pada Nabi SAW seraya berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 1563, Tirmidzi 637 dan An-Nasai 2479. Maksudnya adalah kalau ada harta kita yang kita miliki dan kita tidak zakatkan, maka itu akan menjadi hisab pada hari kiamat ya. Adapun tentang zakat fitrah sebagai berikut. Zakat fitrah berarti dari makanan pada saat Idul Fitri ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah yaitu 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, dan beliau menyuruh agar ia ditunaikan sebelum orang-orang keluar sholat Idul Fitri. Ini riwayat Bukhari jilid 3 halaman 367, nomor hadisnya 1503, Muslim jilid 2 halaman 677, 679, 984 dan 986. Di sini teman-teman, zakat fitrah adalah pensucian diri kita dari kesalahan pada saat puasa ya. Kita mengeluarkan dari makanan pokok. Kayak kita di Indonesia beras, ya kita keluarin beras. Mungkin di beberapa negara Timur Tengah gandum atau kurma, dikeluarkan makanan pokok. Atau mungkin ada daerah kita di Indonesia yang makan jagung misalnya atau apa itu, dari itu sudah dikeluarkan zakat fitrahnya. 1 sa' ini itu kurang lebih sekarang 3,5 liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter per orang ya, per orang. Jadi kalau teman-teman udah punya anak 2 misalnya ya, termasuk janin ya, janin itu sebaiknya dikeluarkan zakat fitrahnya walaupun masih di perut, maka dikeluarkanlah 3,5 liter atau sekarang kalau nggak salah pemerintah kita tentukan 4 liter kalau saya tidak salah. Dia hitungan tepatnya 2,5 kilo atau 3,5 liter dikeluarkan dari makanan pokok. Nah kita sebagai orang tua kayak saya keluarkan juga buat istri saya, buat anak saya, bahkan pembantu di rumah pun disunnahkan untuk dikeluarkan dari harta tuannya karena dia ikut makan dan tinggal bersama kita. Keluarkan zakat fitrahnya, dan ini bentuk sedekah yang luar biasa. Sampai anak pun masih kecil, belum faham apa-apa, kita keluarkan sedekah atas nama dia. Ini supaya sedekah itu tertanam dalam jiwa kita dan juga akan berefek berkah kepada anak-anak tersebut.
Dan ini disunnahkan atau dianjurkan keluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, biasanya tentu sudah masyhur di Indonesia orang serahkan jauh sebelum Lebaran ya. Yayasan sosial nanti mereka sosialisasikan itu. Kemudian juga dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah satu sa' makanan di waktu Idul Fitri. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi jilid 4 halaman 167 dan juga disebutkan dalam silsilah hadis sahih oleh Albani nomor 1179. Oleh karena itu wajib bagi setiap pendidik mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana dan kapan menunaikan zakat agar mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut serta mempelajarinya. Disertai dengan menyebutkan kisah-kisah menarik yang membuat anak senang dengan zakat. Juga menjelaskan kepada mereka manfaat zakat bagi kehidupan kaum muslimin, baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Orang yang patut mendapatkan sedekah dari seorang muslim adalah keluarganya dan orang yang memiliki ikatan rahim dengannya. Jadi kalau misalnya ada pilihannya, apakah saya bersedekah atau zakat buat kerabat saya atau orang lain? Kalau ada orang, kalau masih ada kerabat kita dahulukan kerabat, karena kita akan dapatkan dua pahala, kekerabatan dan juga sedekahnya atau zakatnya. Tapi kalau sudah tidak ada yang perlu, maka boleh kita alihkan ke orang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah, wa hiya 'ala dzir rahimi ithnatan, sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan sedekah kepada orang yang memiliki ikatan rahim ada dua, yaitu sedekah dan menjalin hubungan silaturahim. Hadis ini riwayat Tirmidzi, jilid 2 halaman 84 dan 653, dan disebutkan dalam Sahih Jami' Shaghir jilid 2 halaman 3858, dan juga disebutkan dalam kitab Al-Mishkah nomor 1939. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita motivasi kepada siapa kita harus memberikan sedekah dan zakat itu. Kita prioritaskan kerabat, baru kemudian orang-orang lain. Walaupun kita boleh bantu siapa saja ya, bebas saja. Tapi skala kalau ditanya mana lebih afdal, maka lebih afdal dia dahulukan kerabatnya. Ya, pernah ada sahabat begitu, dia membawa kantong dirham lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini satu kantong dirham saya mau sedekain. Ada dua target, dua-dua orang miskin. Yang satu miskin tapi tidak ada hubungan kerabat, satu orang miskin punya hubungan kerabat. Siapa yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat dua pahala, sedekah dan silaturahimnya. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.